saya akan penutur, mungkin saya pakai bahasa Indonesia aja biar, karena saya juga bahasa Arabnya belum apa. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kami memohon penjagaan-Mu dan menitipkan kepadamu agama kami, dari kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta benda kami, dan apa saja yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kami dalam penjagaan, tanggungan, kedekatan, dan perlindungan-Mu dari godaan syaitan yang menggoda orang yang kejam, zalim, dan durhaka. Dan dari kejahatan penjahat, sesungguhnya Engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, baguskanlah kami dengan kesehatan dan keselamatan, dan sediakanlah kami dengan takwa dan istiqomah. Jagalah kami dari penyesalan, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami seagama, sahabat-sahabat kami, kekasih-kekasih kami, orang yang mengasihi kami karena Engkau. Dan kepada siapa saja yang berbuat baik pada kami, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan. Wahai Tuhan semesta alam, dan limpahkanlah pada kami kesempurnaan mengikutinya, lahir dan batin, dalam keadaan sehat dan selamat dengan rahmat-Mu, wahai sebaik-baik penyayang dan para penyayang dari Sang Penyayang. Allah, ya Allah, bentar, saya kadang-kadang selalu mengikuti. Ya Allah, limpahkan rahmat dan keselamatan kepada hamba dan utusan-Mu, yaitu junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji kepadamu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga berkenan kami, melindungi keluarga kami, anak cucu kami dari godaan setan yang terkutuk, dan kuatkanlah kami di dalam kami merantau di negara ini ya Allah. Kuatkanlah iman kami, kokohkan hati kami akan untuk terus mengingat-Mu dan untuk terus berjalan di atas ridho-Mu. Amin ya rabbal alamin. Monggo, yang lain silakan. Ini Bu Bida sudah unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Bida. Yeah. Tanya lagi ya Pak Ustadz, gak apa-apa. Yeah. Ini saya mengenai bismillah lagi. Saya itu kan pernah baca cerita mengenai Nabi Sulaiman ya. Yeah. Nabi Sulaiman membuat surat kepada itu yang Ratu Balqis. Ya, Ratu Balqis itu. Nabi Sulaiman itu dalam suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah, yang sehingga Ratu Bilqis itu merasa tersentuh hatinya. Yeah. Nah, ini pengalaman saya. Jadi saya sekarang tuh hanya ingin bukan mengikuti mengikuti mungkin. Jadi saya biasanya saya kalau ada SMS atau saya WA ke teman saudara kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama dua-duanya juga bagus ya.
Cuma saya terinspirasi dari Nabi Sulaiman itu, jadi saya sekarang kalau misalnya saya menyapa teman atau saudara, saya pakai Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, atau sama juga Assalamualaikum. Itu nggak apa-apa kan Pak Ustadz? Kira-kira bagaimana? Oke, ya malah bagus Bu Bida. Oke, malah bagus. Saya diawali gitu. Saya ini pengalaman ya. Saya kalau ada salam di WA, chat gitu Assalamualaikum, ya saya jawab Waalaikumsalam. Tetapi tidak hanya sekedar menjawab Bu Bida ya. Kita bayangkan bahwa Waalaikumsalam itu betul-betul dari jiwa kita, dari hati kita mendoakan orang yang kita jawab salamnya. Gitu. Ya seperti tadi saya menyatakan bahwa kita itu mengatakan sesuatu, Allah memerintahkan mengatakan seperti kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul katakanlah itu. Trikul istilahnya, 3 kul itu katakanlah itu adalah kita tidak hanya mengatakan dengan lisan kita, tidak hanya menulis kata-kata, tetapi keseluruhan jiwa kita itu kita munculkan gitu ya. Itu namanya khusyuk. Nah, saat khusyuk itu maka itu sangat luar biasa. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan sesungguhnya Allah itu tidak melihat, menilai rupa kamu, bentuk kamu gitu, tapi Allah menilai hati kamu gitu. Nah, maka kita harus betul-betul mengelola hati ini agar bisa kemudian bisa betul-betul kita khusyuk kepada apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita doakan gitu. Termasuk apapun yang kita chatkan itu dengan kesungguhan hati. Nah, di antara jalannya memahami rumusnya dengan 7 tadi itu, yang lillah, billah, ma'allah, fillah tadi itu sampai seterusnya. Nanti materinya bisa dibagi nggih Bu Dewi. Oke, ada yang lain? Kita lanjut. Kita lanjut atau ada yang lain? Oh, Bu Anna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya Pak, kita kan di sini di Kanada tuh hidupnya ada tantangan lain ya, kan secara budaya dan agama juga kita beda di sini. Yeah. Saya mau minta doa apa yang paling makbul kalau misalnya kita lagi menghadapi tantangan ya, kayak di pekerjaan itu ya seperti kayak di sini tuh kan kita itu minority kan Pak. Jadi nggak seperti di Indonesia kita majority, makanya apa-apa juga gampang di sana. Kalau di sini kita itu minority dan cenderung tidak apa namanya ya, walaupun ada hak-hak manusia, hak asasi manusia di sini, tapi karena kita kayak minority visible itu jadi nggak susah gitu loh Pak untuk mengekspresikan bahwa kita itu tidak diperlakukan dengan adil. Nah, doa apa yang seperti apa yang bisa kita panjatkan pada Allah supaya kita itu bisa lebih tenang, lebih apa namanya ya, namanya udah di jalan Allah, apapun yang terjadi jadi kita lebih tawadu, lebih ikhlas. Doa apa yang bisa kita lakukan kepada Allah Pak? Jadi Terima kasih. Bu Anna, jadi doa itu seperti saya ulang di awal tadi ya. Kita doa itu yang penting khusyuknya. Apapun yang kita baca itu landasannya khusyuk. Kita bisa menggunakan surat Al-Fatihah tadi karena Allah di dalam hadis tadi menyebutkan bahwa kalau kita membaca surat Al-Fatihah itu lalu kita berdoa di dalamnya, Allah akan mengabulkan apa yang kita pinta. Kalau tambahannya mungkin ya, tambahannya yang bisa kita baca diantaranya saya diajari oleh guru saya ya, Kiai Haji Jamaluddin Ahmad di Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Jombang. Itu Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana
Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma sabbit imanana. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Wa nawwir qulubana, dan terangilah hati kami. Wa barik lana fima a'taitana, dan berilah keberkahan untuk apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Nah, apa-apa yang dianugerahkan itu ya mulai rezeki, anak, keluarga, lingkungan termasuk lingkungan itu kan kita bertempat di satu tempat itu kan sudah dianugerahkan oleh Allah. Nah, kita berdoa di situ dengan Allahumma barik lana, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana. Berkahilah terhadap apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Itu termasuk lingkungan itu, Bu Ana. Salimna, dan selamatkanlah kami fit dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Ini ini sudah di doa ini itu hampir semua sudah. Allahumma sabbit imanana itu adalah satu-satunya yang paling penting yang harus kita jaga, yaitu keimanan kita itu. Nah, kita mohon kepada Allah untuk ditetapkan iman kita. Nah, wa nawwir qulubana, dan terangilah hati kami. Terangilah hati kami itu kalau dalam bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesianya bahagiakanlah hati kami. Karena hati yang terang, orang kalau hatinya yang terang di dalam keadaan gelap pun, maka dia merasa terang. Tetapi kalau orang yang hatinya gelap di dalam keadaan yang terang pun, maka dia akan terasa gelap. Bisa diterima nggih, Ibu-ibu? Iya Pak, makasih. Nggih. Al-Fatihah itu dibaca, kalau mau dibaca lagi yang lain doa itu tadi.